Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang persamaan linear simultan untuk mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sabila Ilmaiziana dengan NPM terakhir 039, mata kuliah metode numerik H081 dengan dosen pengampu Pak Budi Muhammad Mulyo, Eskom MT. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang metode linear simultan, kita itu harus tahu loh pengertian, terus tujuan kita mempelajari ini itu apa. Yang pertama ini aku akan menjelaskan tentang pengertian dulu ya. Nah, persamaan linear simultan adalah sistem persamaan yang terdiri dari beberapa persamaan linear yang memiliki sejumlah variabel yang sama. Maksudnya ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan harus diselesaikan bersama-sama. Nah, kata simultan sendiri itu memiliki arti kedua atau lebih persamaan. Nah, persamaan tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama. Contoh penyelesaian dari sistem ini adalah nilai variabel-variabel tersebut memenuhi sistem persamaan yang sama. Contohnya, 2x plus 3y sama dengan 5, itu persamaan satu. Lalu untuk persamaan 2-nya itu 4x min y sama dengan 3, itu persamaan 2. Nah, variabel yang sama adalah x dan y. Lalu penyelesaiannya harus menyelesaikan nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan tersebut secara bersama-sama. Kayak gitu ya, teman-teman. Lalu tujuannya ini adalah untuk menemukan nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan secara simultan. Ya, yang berarti kita itu harus mencari nilai variabel yang bisa memenuhi setiap persamaan dalam sistem secara bersamaan. Terus, nilai tersebut harus membuat sistem persamaan dalam sistem menjadi benar saat nilai tersebut diterapkan. Kayak gitu, teman-teman. Paham kan sekarang kenapa kita paham kan tentang apa itu linear simultan dan tujuan kita untuk mempelajari ini? Lalu ini ada bentuk umum persamaan linear simultan. Nah, bentuk umumnya ini kayak gini. Ditulis dengan n persamaan dan n variabel dalam bentuk kayak gini, teman-teman. Nah, kayak aku tadi sebutnya ya. A1 bisa kayak 2x plus 3y sama dengan 5, terus 3x sama dengan min 4 sama dengan 2. Nah, sama dengannya itu 2, kan itu berarti B gitu, teman-teman. Atau dalam notasi matriksnya itu ditulis kayak gini. AX sama dengan B, di mana A itu adalah matriks koefisien yang berukuran N kali N. Lalu X itu adalah vektor variabel, lalu B-nya itu vektor konstanta. Kayak gitu, teman-teman. Lalu di sini ada persamaan linear simultan kayak cara menyelesaikannya itu ada yang tidak mempunyai solusi, tepat satu satu solusi atau banyak solusi. Nah, yang pertama ini aku mau ngejelasin yang tidak mempunyai solusi. Nah, tidak mempunyai solusi atau no solution ini adalah ditunjukkan oleh dua garis yang sejajar. Nah, contohnya kayak gini. L1, L2 garisnya kan tidak sejajar. Nah, garis-garis ini tidak pernah berpotongan sehingga tidak ada titik yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, misalnya kita meluruskan kayak gini, seret, lurus terus. Terus ini kita gariskan panjangkan lagi, ini dua garis itu tadi tidak saling berhubungan, apa tidak akan saling bertemu gitu, teman-teman. Nah, kondisi ini jika gradien itu kemiringan ya, teman-teman, keduanya garis sama, tapi konstantanya di ruas kanan yang berbeda, kayak gitu. Nah, jadi gimana tadi kondisinya tadi? Gradiennya itu keduanya garisnya sama, tapi konstantanya berbeda kalau tidak mempunyai solusi. Lalu yang satu solusi ini adalah ditunjukkan oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, mereka berpotongannya di satu titik ini, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Yang ini.
Lalu garis-garis ini memiliki gradien yang berbeda sehingga pasti akan bertemu di satu titik. Nah, garis gradiennya itu berbeda teman-teman. Jadi mereka itu kayak bertemu di satu titik, pasti itu ketemu. Cuma satu titik doang. Nah, titik perpotongan ini itu teman-teman merupakan solusi unik dari persamaan linier simultan. Lalu di sini yang terakhir itu ada banyak solusi. Nah, ini ditunjukkan oleh dua garis yang saling berhimpit atau sama persis. Kalau dalam kondisi ini yang ada di gambar, itu kondisinya itu sama persis ya teman-teman. Nah, semua titik pada garis tersebut adalah solusi dari sistem persamaan. Nah, titik-titik ini merupakan solusinya teman-teman. Nah, kondisi ini terjadi jika gradien dan konstanta keduanya di garis yang sama. Gradien dan konstantanya itu di garis sama, jadi kayak sehingga persamaan linier tersebut itu identik gitu, teman-teman. Nah, kita persingkat aja ya dari penjelasanku yang kayak ini. Nah, kalau tidak mempunyai solusi itu mereka tidak akan bertemu, tidak ada solusi sama sekali, dan kondisinya itu gradiennya itu kedua garisnya itu sama, gradiennya itu sama, tetapi konstantanya beda. Tapi kalau tepat satu solusi ini, gradiennya itu berbeda gitu. Kalau ini gradiennya sama, kalau tidak mempunyai solusi kok gradiennya sama, tepat satu solusi ini gradiennya itu beda. Lalu kalau banyak solusi, gradien dan konstantanya itu sama. Jadi mereka itu kayak identik gitu. Udah paham kan tentang tidak mempunyai solusi, tepat solusi, dan banyak solusi. Lalu kita lanjut berikutnya itu ada persamaan linier simultan augmented matrix. Nah, augmented matrix itu adalah matrik perluasan yang memiliki arti bentuk matrik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, matrik ini diperoleh dengan menggabungkan matrik A, matrik koefisien atau matrik A, dan vektor konstanta vektor B. Nah, nanti dalam bentuk kayak gini. Kayak gini. Augmented A, matrik A lalu vektor B gitu. Di mana A adalah matriks koefisien dan B adalah vektor kolom konstanta dari persamaan. Nah, kegunaan augmented matrix ini yang pertama digunakan dalam metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Lalu untuk memudahkan representasi sistem persamaan dalam bentuk matriks agar lebih sederhana dan efisien dalam penyelesaiannya. Nah, contohnya itu misalnya nanti, contohnya kayak yang awal-awal tadi ya, 2x plus 3y sama dengan 5, lalu 4x min y sama dengan 3. Maka augmented matrixnya itu ditulis kayak gini ya. Misal kita punya 2x min 3y sama dengan 5, lalu 4x min y min y sama dengan 3. Nah, maka augmented matrixnya itu kayak gini. Bentar, aku ganti warna. Jadi warna merah. Jadi augmented matrixnya itu yang pertama di sini kan ada A1. Berarti yang ini. Nah, 2. Terus ini min 3 kan. Berarti min 3Y. Berarti di sini tuh ditulis min 3. Lalu ini ada 4. 4 kan plus 4 kan. Jadi di sini cuma 4 doang. Nah, lalu di sini ada min Y. Berarti min Y itu sama dengan min 1 ya teman-teman. Min Y. Terus kita garis gini buat membedakan antara vek dalam matriks dan vektor. Nah, berarti ini kan ini konstanta kan. Berarti ditulis gini, 5
3. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kayak gitu. Augmented matrixnya. Nah ya. Nah, kayak gini paham kan? Lalu kita lanjut. Kita hapus dulu ini. Nah, sekarang metode penyelesaiannya, teman-teman. Nah, metode penyelesaiannya itu ada dua, teman-teman. Ada metode analitik sama metode numerik. Tapi di sini aku akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang metode numerik ya. Untuk metode analitik ini aku akan menjelasin secara singkat aja ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada metode grafis, teman-teman. Apa sih metode grafis itu? Nah, metode grafis ini penyelesaiannya itu dilakukan dengan menggambar grafik dari masing-masing persamaan linier di dalam sistem. Nah, titik potong antara garis-garis tersebut menunjukkan solusi dari sistem persamaan. Nah, metode grafis ini juga cocok untuk sistem persamaan dua variabel. Jika ada satu titik potong, sistemnya memiliki solusi. Jika garisnya tidak sejajar tadi, tidak ada solusi. Tadi kayak yang aku jelaskan di awal tadi kayak ada one solution, tidak ada solusi, banyak solusi, itu kayak yang ada di metode grafis. Lalu yang kedua ini ada aturan Kramer. Nah, aturan Kramer sendiri ini digunakan untuk sistem persamaan linier dengan jumlah persamaan dan variabel yang sama, teman-teman. Nah, solusi ini ditemukan dengan menggunakan determinan matriks koefisien dan determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom-kolom matriks koefisien dengan kolom konstanta. Lalu ada inverse matrix. Nah, inverse matrix sendiri ini jika matriks koefisien sistem persamaan liniernya adalah bujur sangkar dan dapat diinverskan. Determinannya ini tidak boleh nol ya, tidak nol. Nah, solusi dapat ditemukan dengan menemukan atau mengalihkan inverse matrix koefisien dengan vektor konstanta. Nah, untuk metode numerik ini ada metode eliminasi Gauss. Ini aku jelaskan secara singkat aja ya. Nanti selanjutnya aku akan jelaskan secara penuh. Nah, metode eliminasi Gauss ini adalah metode penyelesaian sistem linier dengan mengubah matriks koefisien menjadi bentuk segitiga atau menggunakan operasi baris elementer. Kalau eliminasi Gauss-Jordan ini modifikasi dari eliminasi Gauss, tapi di mana matriks koefisien diubah menjadi matriks identitas. Lalu metode Gauss-Seidel ini adalah metode iteratif yang digunakan untuk menemukan solusi sistem persamaan linier. Jadi lebih kesimpulannya perbedaan antara metode analitik dan metode numerik itu sendiri itu adalah yang pertama, metode analitik ini cocok untuk sistem kecil dan memberikan solusi langsung. Tapi kalau metode numerik ini untuk sistem besar dan memberikan solusi melalui langkah-langkah iteratif atau operasi matriks gitu, teman-teman. Udah tahu kan kayak perbedaan metode analitik sama metode numerik. Jadi selanjutnya aku akan ngejelasin tentang metode numerik. Nah, yang pertama ini ada eliminasi Gauss, teman-teman. Nah, metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, matriks ini diubah menjadi augmented matrix tadi ya, teman-teman, yang udah aku jelasin di awal. Lalu untuk mencari gimana sih cara menggunakan eliminasi Gauss? Yang pertama itu kita bisa menggunakan OB, operasi baris elementer dengan mengubah matriks menjadi segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, kayak gini. Awalnya kan kayak gini ya, teman-teman. Augmented matrixnya nanti diubah menjadi OB. Jadi kayak 0, 0, 0, 0.
0,0,0 jadi bentuk segitiga bawah atau segitiga atas kayak gitu teman-teman. Lalu, nah, sehingga penyelesaiannya itu dapat diperoleh dengan xn sama dengan dn per cnn atau xn min 1 sama dengan 1 per cn min 1, n min 1 dn min 1 min cn min 1, n xn. Atau dalam bentuk x2 ini ya. X2 sama dengan 1 per C22 per D2 min C23 X3 min C24 X24 atau sampai C2N XN kayak gitu teman-teman. Nah, aku tadi kan bilang OB terus kan. Apa sih OB itu dan pengertian OB itu apa? Singkatan dari OB itu apa? Nah, OB itu operasi baris elementer adalah operasi pengubahan nilai elemen matriks berdasarkan barisnya tanpa mengubah matriknya. Nah, OB pada baris ke I plus K dengan baris ke I dapat ditulis dengan AI plus K, J sama dengan AI plus K, J min C titik AI, J. Di mana C-nya ini adalah konstanta penggali dari perbandingan nilai elemen A, I, dan AI plus K, I. Gitu teman-teman. Nah, eliminasi Gauss ini memiliki keuntungan dan keterbatasan loh teman-teman. Nah, keuntungan yang pertama itu sistematis. Nah, metode ini memiliki langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Yang kedua itu ada efisien. Nah, metode ini dapat diterapkan pada sistem persamaan linier dengan ukuran berapapun. Lalu yang ketiga ini ada akurat. Nah, jika dilakukan dengan benar, metode ini akan memberikan solusi yang tepat. Lalu ada keuntungan, ada juga keterbatasan kan teman-teman. Nah, keterbatasan metode eliminasi Gauss ini itu perhitungannya itu manual. Nah, untuk sistem persamaan yang besar, perhitungan manual dapat menjadi sangat rumit dan rawan kesalahan. Yang kedua ini ada sensitif terhadap error. Nah, metode ini sensitif terhadap kesalahan pembulatan, terutama untuk sistem persamaan yang ill-conditioned. Kayak gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode pengembangan eliminasi Gauss. Hanya saja augmented matrik pada sebelah kiri diubah menjadi matrik diagonal seperti berikut. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, diubah menjadi kayak gini. Nah, kan tadi di awal-awal kan tadi kan di pengertiannya kan ada pengembangan dari eliminasi Gauss. Nah, kalau eliminasi Gauss sendiri itu nolnya itu satu doang, kayak segitiga bawah doang. Tapi kalau eliminasi Gauss-Jordan ini dua-duanya ada segitiga bawah sama segitiga atas. Nah, penyelesaiannya dari persamaan linear simultan ini nilainya itu dapat ditemukan dengan nilai D1, D2, D3, Dn. Gitu teman-teman. X1 hasilnya gitu. Selanjutnya yaitu metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel ini adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Ini metode Gauss-Seidel ini sangat berbeda dengan materi Gauss, eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ya teman-teman. Tapi ya gitu. Nah ini kayak gini, bila diketahui persamaan linear simultannya kayak gini, maka ke linear simultan di atas dituliskan menjadi kayak gini. X1 1 per A1 buka kurung B1 min A12 X2 min A13 X3 titik-titik sampai AIN XN gitu teman-teman ya. Lalu metode iterasi Gauss-Seidel ini dengan menghitung nilai XI sampai N, kayak kita itu harus menghitung mulai X1 sampai N ke berapa menggunakan persamaan-samaan di atas secara terus-menerus hingga nilai untuk setiap XI sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya. Maka diperoleh penyelesaian dari persamaan linear tersebut. Jadi kita itu harus
menghitung mulai 1 sampai ke berapa gitu ya. Misal kita cari nomor 1, nilai iterasi 1 sampai iterasi 10 baru ketemu itu, atau enggak iterasi 10 masih belum ketemu, kita lanjut cari lagi sampai iterasi benar-benar ditemukan ya teman-teman. Nah, lalu atau dengan kata lain, proses iterasi dapat dihentikan nih bila selisih nilai XI-nya itu dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya itu kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Gitu. Nah, untuk mengecek kekonvergenannya itu ada rumusnya teman-teman, kayak yang ini, kayak yang digambar ini ya teman-teman. Selanjutnya, nah catatan nih teman-teman buat teman-teman yang mau menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, yang pertama nih, hati-hati dalam menyusun sistem persamaan linier ketika menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel ini. Yang kedua, perhatikan setiap koefisien dari masing-masing XI pada semua persamaan di diagonal utama AI. Lalu letakkan nilai-nilai terbesar dari koefisien untuk setiap XI pada diagonal utama. Nah, masalah ini adalah masalah pivoting yang harus benar-benar diperhatikan. Karena penyusun yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar, gitu teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa tadi metode iterasi Gauss-Seidel, terus eliminasi Gauss, lalu Gauss-Jordan, selanjutnya kita ke contoh soal ya teman-teman. Nah, misalkan kita diberi soal, selesaikan soal berikut menggunakan metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Nah, pertama kita persamaan satu itu ada X plus Y plus Z sama dengan 5. Lalu ada 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 8. Lalu ada persamaan ketiga ini ada 4X, 5Z sama dengan 2. Nah, X ini kan sama aja dengan 1 kan ya teman-teman. 1 berarti kan 1X plus 1Y plus 1Z sama dengan 5. Jadi kalau dibentuk ke augmented matrix yang udah aku jelasin di awal tadi, maka bentuknya di sini tuh ada 1Y, lalu ada 1, terus ini konstantanya itu ada 5. Kayak lalu ada 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 8, ditaruh dijadikan kayak augmented matrix tadi, jadi 2, 3, 5, 8, ya. Lalu 4X plus 5Z sama dengan 2. Nah, ini kan nggak ada Y-nya kan. Kayak Y-nya ini harus ditulis berapa sih, teman-teman? Soalnya kan nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kalau teman-teman bisa nulisnya jadi 0 ya. Ini, kayak gini. 0. Oke? Jadi 4X ini, 0-nya ini, Y-nya ini 0, 5Z sama dengan 2. Kayak gitu ya, teman-teman. Aku hapus dulu biar enak ke slide berikutnya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, metode eliminasi Gauss. Nah, teman-teman masih ingat nggak tadi metode eliminasi Gauss kita itu menggunakan metode eliminasi yang bernama UB. Nah, gitu. Nah, tadi kan udah dijadikan jadi augmented matrix ya, kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Terus kita itu gimana sih caranya si 4 ini jadi 0? Ya, gimana sih cara 4 ini jadi 0? Gitu kan? Gimana teman? Di sini itu udah ada ya teman-teman. Nah, yang pertama itu R3. R3 itu baris ketiga dikurangi 2R2. Berarti dikurangi baris kedua. Kan iya kan bisa ya?
kan kita cari ini 0 kan, biar 0. Berarti kita itu baris ketiga ini harus dikurangi dari baris kedua atau baris ke satu. Nah, tapi di sini itu aku menjelaskan dengan baris kedua. 4 dikurangi berapa biar hasilnya 0 kan? Berarti 4 dikurangi 2 kali baris 2. Berarti kan ini 2 kan? Berarti hasilnya kan 0. Lalu dilanjutkan dengan sini. Berarti R3-nya kan 0, di sini 0. Terus dikurangi 2 kali R2. Berarti 2 kali R2 kan 6 kan? 0 dikurangi 6 berarti min 6. Nah, lalu R3-nya ini ada 5, lalu dikurangi 2 kali R2. Berarti 2 kali R2. Berarti 2 kali 5 itu sama dengan 10. 5 dikurangi 10 itu sama dengan min 5. Karena min 10 dikurangi 5. 5 dikurangi min 10. Kita punya hutang 10, terus kita bayar 5. Jadi hutangnya kita itu masih sisa 5 gitu. Lalu di sini ada 2. Ya, 2 lalu 2 kali 8. 2 kali 8 kan R2 tadi. Berarti 2 kali 8 itu 16. 16 kurang. Berarti 2 dikurangi 16. Kita punya hutang 16. Baru kita sahur 2. Berarti sisanya itu 14. Gitu teman-teman. Lalu kita lanjut lagi cari nolnya di sebelah sini teman. Yang angka 2. Gimana sih angka 2 ini dijadikan 0? Kita itu bisa menguranginya itu dari baris pertama atau baris ketiga. Kita lihat ya. Oh, yang bisa kita cari 2 bisa 0 itu kita mengurangi baris 2 dikurangi baris pertama nih teman-teman. Jadi rumusnya itu R2 dikurangi 2R1 gitu. Sama kayak yang baris ketiga tadi, cuma kita pindah ke barisnya aja sih teman-teman. Berarti kan 2 R2, 2 kan? Lalu dikurangi 2 kali R1. Ini kan 2 kali 1 kan 2, berarti 2 kali dikurangi 2 itu 0. Terus ini 3, terus ini 1, 1 kali 2, 2. 3 dikurangi 2, 1. Bener. Lalu ada baris 5. 5 ini 1 kali 2 kan 2. Berarti 5 dikurangi 2, 3. Lalu di sini ada 8. Nah, 8 dikurangi 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. Berarti 8 dikurangi minus 10 yaitu hasilnya min 2 gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih cari nolnya nih. Kita akan cari nolnya itu di min 6. Biar apa? Biar kita segitiga gitu kan. Hobi kan tadi kan biar segitiga kan carinya. Nah, berarti kita menggunakan R3 baris ketiga dikurangi 6 kali R2. Jadi hasilnya 0 dikurangi 6 kali 0. Berarti hasilnya masih 0. Nah, lalu ada min 6 dikurangi min 6 kali 1. Hasilnya juga 0. Lalu ada min 5 dikali min 5 dikurangi min 3 kali R2. Hasilnya min 13. Lalu ada min 14 dikurangi 6 kali min 2, hasilnya min 26. Gitu teman-teman. Terus habis itu gimana lagi Kak kalau udah jadi segitiga ini, udah jadi segitiga nih ya Kak. Terus ini udah selesai apa belum Kak? Kalau menurut aku, kalau secara pandanganku ini belum ya teman-teman. Kita harus min 13 ini harus menjadi 1 gitu. Nah, min 13 gimana sih cari bisa jadi 1? Bisa juga R3 ini dibagi dengan 13 itu sendiri ya teman-teman. Berarti 0, 0, 0, 0, 1, 2. Udah kita ketemu hasil akhirnya ini gini. Ini udah selesai Kak untuk metode eliminasi Gauss. Ini belum selesai ya teman-teman. Kita itu masih belum menemukan hasilnya. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Tapi aku mau hapus ini dulu ya teman-teman. Biar biar enak. Di slide selanjutnya.
Bentar ya teman-teman, maaf. Nah, kelewat. Nah, jadi setelah ini itu kita udah nemu nih teman-teman. Nah, jadi kita udah nemu nih teman-teman. Eliminasi Gauss kayak jadi gini. Nah, ini kan Z-nya 2. Berarti ininya 2, ini Z, Y, X. 5 ini X, Y, Z. Tapi kan ini belum tentu benar kan hasilnya. Kita coba hitung gini. Z sama dengan 2. Kalau Z ini yang bawah ini berarti hasilnya udah selesai. Udah benar. Soalnya kan ini 001. Berarti 2 itu hasilnya. Tapi kan di sini kan masih belum kan. Masih ada kayak 113 gitu. Masih ada angka selain 0 kan. Berarti masih belum ketemu hasil akhirnya. Jadi kita ngubahnya itu kayak gini teman-teman. Z-nya kan udah ketemu sama dengan 2. Lalu kita cari Y-nya. Y-nya berapa sih, Kak? Nah, Y-nya kan ini 0. 0 kan tadi secara yang aku bilang kan berarti gak ada kan. Berarti ini gini. Satu kan itu sama dengan Y kan. Sini tengah tadi Y. Terus sini kan Z. Baru sini itu sama dengan min 2 gitu. Jadi Y plus 3 Y plus 3Z sama dengan min 2. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Ini dari mana? Jangan bilang ini dari mana. Ini dari ini ya, teman-teman. Nah, ini loh. Y satu. Tengah tadi kan Y. Terus sini Z. Terusan ini konstanta. Yang yang satu awal ini kan X. Jadi X-nya kan nol. Jadi kita nggak perlu tulis. Jadi ini hanya Y-nya satu, Z-nya 3. Kok gak min, Kak? Soalnya di depan ini gak ada minnya. Ini plus. Jadi kita tulis ya plus gitu untuk tandanya gitu. Tapi misal di sini min 3 berarti ya udah kita tulis Y min 3Z sama dengan min 2. Tapi ternyata di sini kan cuma 3 plus gitu kan, positif nilainya. Jadi Y plus 3Z sama dengan min 2. Kita hitung, kita eliminasi kan, substitusi. Nah, Z-nya kan udah ketemu, tinggal masukin. Y plus 3 kali 2 sama dengan min 2. Y plus 6 sama dengan min 2. Y min 2 min 8 sama dengan Y sama dengan min 8. Nah, udah ketemu nih. Berarti Y-nya itu min 8. Lalu kita cari X, Y, Z-nya. Kalau mencari X, Y, Z-nya yang lalu itu bisa kita masukkan ke persamaan yang udah ada ya teman-teman. Misal X-nya ini kan udah ketemu. Y-nya kan udah X-nya kan belum ketemu. Maaf ya teman-teman. X-nya kan belum ketemu. Lalu Y-nya kan belum udah ketemu kan. Y-nya tadi kan min 8. Lalu Z-nya 2 sama dengan 5. Jadi kita hitung, kita cari X-nya. X min kan hasil dari min 8 ditambah 2. Kita punya hutang 8, tapi kita baru sahur 2. Jadi sisa utang kita kan sisa. Oh, ini salah teman-teman. Salah teman-teman ini. Salah ya teman-teman, maaf. Oke, ini aku hapus dulu. Berarti kan ini kita ke sini ya. X min 8 plus 2. Berarti kan min 8 dikurangi 2 kan hasilnya itu 6 kan. Min 6. Berarti X min 6 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Jadi, kita hapus ya, kita kecilkan. Maaf ya teman-teman, ini salah loh. Nah, kita tulis ulang kan. Aku tulis sini aja deh, biar cukup. Nah, ini kan salah kan teman-teman. Kok min 8 plus 2 kok hasilnya 7? Hasilnya kan hasilnya 6 kan. Berarti X min 6 sama dengan 5. Jadi X jadi sama dengan
5 ditambah 6. Maka hasilnya itu sama dengan 11 X. Jadi dapat kita ketahui hasil akhirnya tadi adalah 2, untuk Z-nya 2, untuk Y-nya itu min 8, dan X-nya itu 11 ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke eliminasi selanjutnya ya. Bentar, ini aku hapus lagi kayak tadi. Nah, sekarang metode eliminasi Gauss-Jordan, teman-teman. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan ini kan sama lanjutan dari metode eliminasi Gauss. Nah, tadi kan di eliminasi Gauss kita kan sampai sini kan? Sampai sini kan? Iya nggak? Iya, benar. Lalu kita lanjut biar yang ini tuh gimana sih ubah biar jadi an 0. Soalnya kan satunya ini kan udah pas kan, satu ini udah satu gitu. Jadi kayak lanjut lagi tadi kayak berarti kita mencari ini dulu yang pertama. 3. 3 kita ubah jadi 0. Berarti R2 dikurangi 3R3. Berarti baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. Jadi nanti hasil akhirnya itu 0, 1, 0, min 8, teman-teman. Lalu kita lanjut lagi cari nolnya, tapi sekarang nolnya itu di sebelah sini, teman-teman. Ya, berarti nolnya itu kita bisa mencarinya di baris pertama, kita kurangi dengan baris kedua, yang memiliki hasil akhir 1, 0, 1, 13. Lalu R1, lalu kita ubah ini lagi jadi 0. Jadi R1 dikurangi R3. Maka hasilnya 1, 0, 0, 11. Nah, sesuai dengan yang aku jelaskan di awal tadi, di eliminasi Gauss-Jordan, hasil akhirnya kalau Gauss-Jordan itu di sebelah sini, teman-teman. Nah, sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, Kak, untuk X, Y, Z-nya itu gimana sih? Kan di eliminasi Gauss tadi kan udah ada kan gimana caranya kita eliminasi Gauss. Tapi kalau eliminasi Gauss-Jordan ini, X, Y, Z-nya itu di mana, Kak? Oke, untuk eliminasi pertama, untuk X-nya itu ya teman-teman di sini, di atas sendiri. Nah, X. Terus ini Y, lalu yang 2 ini Z. Nah, hasilnya itu sama dengan hasil eliminasi di Gauss awal tadi. Benar kan ya? Kita cek. Tapi ini kita hapus dulu. Nah, kita cek apakah hasil akhir dari metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ini sama nggak ya di hasil akhirnya? Kita cek. Nah, Z-nya 2, Y-nya min 8, X-nya 11. Kita coba. X11, Y-nya berapa? Min 8, Z-nya 2. Min 8, Z-nya 2. Berarti benar. Jadi hasil akhir antara metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu sama ya teman-teman. Misal hasil kalian itu salah. Berarti coba cek ulang. Berarti ada yang salah dalam perhitungan kalian teman-teman. Lalu kita lanjut ke metode Gauss-Seidel. Nah, ternyata untuk persamaan tadi, metode Gauss-Seidel ini untuk sistem persamaan tersebut mengalami divergensi. Nilai dari iterasi-iterasi tidak mendekati solusi, melainkan bergerak menjauhi nilai stabil. Hal ini terjadi karena sistem persamaan tidak memenuhi kriteria konvergensi, seperti kriteria diagonal dominan yang dibutuhkan oleh metode Gauss-Seidel. Jadi untuk metode Gauss-Seidel untuk persamaan tadi nggak bisa dicari ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada sama tadi kayak kita harus mencari eliminasi Gauss-Jordan, dan eliminasi Gauss-Seidel gitu teman-teman. Nah, kayak yang tadi dari 2X plus Y, 2Z sama dengan 5,
4x plus 3y plus 4z sama dengan 8, 4x plus 5z sama dengan 4. Kita ubah menjadi augmented matrix. Yang berarti hasil akhirnya itu ada 2, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 8, 4, 0, 5, 4. Gitu teman-teman. Kayak yang aku jelasin di soal pertama tadi ya teman-teman. Lalu untuk metode eliminasi Gauss-nya sendiri, kayak yang tadi awal, kita harus mencari nilai nolnya dulu kan. 0 di sebelah sini. 0 sini dulu. Berarti kan kita R3 dikurangi R2 yang memiliki hasil 0, min 3, 1, min 4. Lalu ada R2, min R1. Harus mencari nolnya di sini dulu kan. Tadi kayak yang di awal, berarti baris kedua dikurangi 2 kali R1. Yang memiliki hasil 0, 1, 0, min 2. Lalu setelah mencari ini, kita itu harus mengubah 2 ini menjadi 1. Berarti R1 bagi 2, biar hasilnya 1. Jadi hasilnya 1, 0,5, 1, 2,5 teman-teman. Lalu kan ini udah ketemu kan. 1, terus ininya juga udah 1, ini 1. Tapi ini bukan 0 teman-teman. Jadi kita harus R3 dikurangi 3 R2. Nanti biar hasilnya itu segitiga gini. Lalu si ini tuh menjadi 1. Kayak gini teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya itu 0, 0, 0, 1, 1, 0,5, 0, 1. Jadi kayak udah apa terjadi dalam bentuk segitiga gitu ya teman-teman dalam OB. Nah, habis ketemu ini kan kita udah dapat menyimpulkan kalau Z-nya ini min 10. Tapi untuk Y sama X-nya kan masih belum tahu kan ya teman-teman. Kita cari ya. Nah, kayak gini. Z-nya itu min 10. Lalu untuk kita cari Z-nya itu kita menggunakan persamaan ya teman-teman. Ini ada 4x plus 5z sama dengan 4. 4x plus 5 kan z-nya udah ketahui min 10 sama dengan 4. Jadi kayak tinggal dimasukkan aja ya z-nya. Lalu ada 4x plus min 50 sama dengan 4. Nah, 4x min 50-nya pindah posisi menjadi 50 kan. Soalnya kan plus min itu kan hasilnya min. Terus pindah ruas jadi plus. Jadi 4 plus 50. 4x sama dengan 54, lalu x-nya 4 ini pindah ruas, jadi pembagian. Jadi 54 per 4. Hasilnya itu 27 per 2 atau 13,5. Tapi di sini aku akan memakai 13,5 ya teman-teman, biar tidak ada perperan dan kayak gampang gitu ngitungnya. Kalau kita masukkan lagi di persamaan, jadi kayak kita harus mencari y-nya. Kan x sama z-nya kan udah ketemu nih. Terus kita harus cari y-nya juga dong. Jadi ada 2x plus y plus 2z sama dengan 5. 2, x-nya kan 13,5 kita masukkan. Plus y plus 2 min 10 dari z-nya ini ketemu sama dengan 5. 2 kali 13,5 itu 27. Lalu plus y min 20 ini dari 2 kali min 10 sama dengan 5. Lalu y plus 7 karena 27 dikurangi 20 hasilnya 7. Lalu sama dengan 5. Lalu y sama dengan 5 min 7. Y-nya itu min 2 gitu. Karena kita punya utang 7, tapi kita baru sahur 5. Berarti utang kita tinggal 2. Kalau utang berarti negatif. Berarti min 2 hasilnya teman-teman. Nah, setelah kita udah mengetahui ini kan, udah eliminasi Gauss ini hasilnya kan udah ketahui. Z-nya itu min 10, X-nya itu 13,5, Y-nya itu min 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan kayak tadi kan, kita harus mencari nolnya, bla bla bla, lanjutannya kan. Nah, kayak gini. Nah, pertama kan kayak kita harus mengubah kayak gini ya. Nah, kayak gini hasilnya nanti. Wah,
Nanti hasil akhirnya itu sama dengan metode eliminasi Gauss yang awal. Nah, X-nya 13,5, Y-nya min 2, Z-nya min 10. Gitu ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss-Seidel. Iterasi maksud saya. Nah, nah, seperti bentuk AX sama dengan B. Kita tuh harus diubah jadi augmented matrix. Gitu ya teman-teman. Dengan A212, 434, 405, X-nya itu XYZ yang sudah aku jelasin di awal-awal atau pertengahan tadi kan selama aku menjelaskan. Terus B itu ada 5, 8 base gitu. Nah, ubah bentuk ke iterasi. Dari 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5. X-nya itu bisa diambil dari 5. Lalu ini kan 2X kan udah enggak kan. Soalnya kita 5X, lalu masukkan 5 ke sini, Y plus Y min 2Z per 2. 2-nya itu dari mana teman-teman? Dari ini, 2X. Kan X pertama kan. X-nya kan 2. 2X berarti per 2 gitu. Lalu yang kedua, iterasi kedua. Dari 4X plus 3Y plus 4Z sama dengan 8. Nah, ini kan Y. Berarti kita pernya itu dari Y. Kita ambil dari Y. Berarti 3. Berarti kita ambil dari 8 sini. Min 4Z. Min 4X. Gitu ya, teman-teman. Lalu, dari persamaan 4X plus 5Z sama dengan 4. Z-nya itu Z kan. Berarti 5 yang jadi prabawah. Berarti 4 min 4X per 5. Nah, misalkan nih tebakan awal kita itu adalah X0, Y0, dan Z-nya itu 0. Maka kita itu harus menggunakan iterasi untuk pertama, menghitung gitu kan. Dari persamaan yang ini tadi, ya X, 5Y, 2Z gitu, kita hitung nih teman-teman. Menggunakan pertama itu kita harus iterasi pertama. Iterasi pertama, hitung X sama dengan 1. X-nya itu 1. Berarti kan X1, 5, min Y pangkat 0 dikurangi 2Z pangkat 0 per 2. Gitu kan. Berarti 5 dikurangi 0 dikurangi 2 pangkat 0 sama per 2. Hasilnya itu 2,5 ya. Lalu hitung Y sama dengan 1 sama dengan kan itu 8, 4x1 min 4z0 per 3. Nah, 8, x-nya kan tadi udah ketemu kan, hasilnya 2,5. Jadi, kita masukkan ke sini. Udah ketemu. Berarti 8 min 4, 2,5 dikurangi 4 kali 0 per 3. Sama dengan min 0,6667. Lalu Z. Kita hitung Z1. 4 dikurangi 4X1 per 5. Sama dengan 4 min 4,25 per 5. Soalnya kan X-nya kan udah ketemu kan 2,5 ini. Jadi kayak dimasukkan aja, tinggal disubstitusikan kayak yang aku jelasin di awal-awal. Dan hasilnya min 1,2. Ntar aku hapus ini dulu ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk menghitung iterasi. Nah, aku jelaskan di Gauss-Seidel kan awal-awal kan kalau kita menghitung iterasi itu sampai ketemu dengan nilainya. Harus kita hitung sampai iterasi berapa gitu. Nah, iterasi kedua ini kayak tadi, hitung X2 sama dengan 5 Y1 min 2Z1 sama dengan 5 min 0,667 kan yang di awal kan 0,667 kan Y1-nya kan. Jadi kita masukkan, tinggal substitusi. Hasilnya itu 3,033 gitu. Hitung Y2 juga 0,8 dikurangi 42 min 4Z 1. Kita masukkan dan hasilnya 0,0889. Nah, tuh hitung Z2
Kita hitung hasil akhirnya itu 1,2267 teman-teman. Nah, nah karena iterasinya banyak, aku singkat aja ya. Nanti konvergensi tercapai pada iterasi ke-50 dengan X 13,4996 dan Y min 2,000 dan Z itu sama dengan min 9,9997. Nah, ini contoh grafik konvergensi metode Gauss-Seidel ya, teman-teman. Ini yang atas ini X, ini Y, ini Z. Nah, grafik di atas, bukan di atas ini, di samping ini. Berarti grafik di samping menunjukkan konvergensi metode Gauss-Seidel untuk masing-masing variabel X, Y terhadap nilai akhirnya. Sumbu X ini iterasinya ya teman-teman. Lalu sumbu Y ini adalah nilai variabel X, Y, Z. Nah, dapat diamati bahwa semua variabel X, Y, Z mendekati nilai konvergensi mereka secara stabil. Dan variabel X meningkat tajam pada awal iterasi, sementara Y dan Z itu menurun sebelum akhirnya mendekati nilai konstanta. Nah, ini kan X kan naik secara tajam ke atas, tapi Y-nya sama Z ini turun ke bawah. Tapi mereka ini mas kayak mau apa naik gitu, tapi mereka akhirnya kayak konstan gitu, nilainya konstan lah. Ini walaupun turun, mereka berdua turun nih kayak konstan gitu teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang udah dapat aku jelasin ke kalian. Aku mau minta maaf barangkali ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.